Kata Nabi, saudara, siapa orang yang membaca ayat kursi sesudah sholat 5 waktu, sesudah sholat zuhur, wiridan ayat kursi nggak pernah ditinggal. Habis asar ayat kursi dia baca, habis maghrib ayat kursi dibaca, habis isya dibaca, habis subuh dibaca. Bila orang saban harinya setelah sholat 5 waktu ini membaca ayat kursi, kata Nabi nih, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, pastikan orang itu masuk surga dia. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita masih berbicara tentang tafsir ayat kursi ayat ke-255. Keagungan ayat kursi ini, saudara, begitu banyak. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Nabi, saudara, siapa orang yang membaca ayat kursi sesudah sholat 5 waktu, sesudah sholat zuhur, wiridan ayat kursi nggak pernah ditinggal. Habis asar ayat kursi dia baca, habis maghrib ayat kursi dibaca, habis isya dibaca, habis subuh dibaca. Bila orang saban harinya setelah sholat 5 waktu ini membaca ayat kursi, kata Nabi nih, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, pastikan orang itu masuk surga dia. Siapa orang habis sholat baca ayat kursi, kata Nabi, antara dia dan surga terhalang tembok satu doang, namanya mati. Artinya karena dia masih hidup, jadi enggak dapetin surga. Kalaulah dia mati habis baca ayat kursi nih dohor sebelum asar, pastikan dia surga. Ini satu berita menggembirakan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Perlu kita ketahui dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, satu ayat ini amat sangat istimewa, yaitu ayat kursi. Kalau kita baca selepas sholat Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, enggak ditinggal oleh kita. Sejak kita tahu sampailah kita meninggal dunia, pastikan kita dianugerahi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang kalau sholat 5 waktu, di antara wiridan yang dia baca sebelum bangun berdiri,
dia baca ayat kursi. Nah, pagi ini paruh kedua dari ayat kursi ini kita akan membedahnya. Paruh pertama sudah dibahas pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Kata Allah, siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali andai ada yang mampu, pastikan itu sesuai dengan izin Allah, perintah Allah. Kalau ada yang mampu memberikan syafaat. Saudara, apa itu syafaat? Syafaat itu definisinya adalah su'alul khairi minal ghairi ilal ghairi lil ghairi. Itu syafaat namanya. Di syafaat itu su'alul khairi minal ghairi ilal ghairi lil ghairi. Syafaat itu adalah memintakan kebaikan, pertolongan dari orang lain yang punya kedudukan yang tinggi, memintanya kepada orang lain, diperuntukkan untuk orang lain. Itulah namanya syafaat. Kalau mau dipasang begitu, contoh memintanya pertolongan dari Nabi Muhammad, begitu, dari wali-wali Allah, dari para alim ulama, dari para syuhada, mintanya kepada Allah untuk kepentingan kita, orang lain tuh, untuk kepentingan kita. Itu namanya syafaat. Begitu. Itu nama syafaat. Jadi memintakan pertolongan dari orang lain semacam mahasiswa kepada pimpinan MK untuk kepentingan umur orang lain. Namanya syafaat. Tuh begitu tuh. Dunia aja kalau dekat orang begitu dapat syafaat. Di akhirat itu ada namanya syafaat. Di akhirat ada syafaat. Yang memberi syafaat 3 kata Nabi. Yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Al-anbiya'u, orang yang pangkatnya Nabi. Tsummal ulama'u, kemudian ulama, wali-wali Allah. Ketiga, tsummas syuhada, kemudian
syuhada yang bisa ngasih syafaat. Dari yang pangkatnya Nabi, rajanya pemberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Imam Abdurrahman As-Safuri di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis menjelaskan ada 11 macam syafaat-syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim Minhajul Muhaddisin menyebutkan 5 syafaat istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar adalah syafaatul uzmah. Syafaatul uzmah, yang dapetin syafaatul uzmah binatang, besarnya itu karena kemari binatang, orang kafir, orang maksiat, orang mukmin biasa, sampai para nabi dapat juga daripada syafaatul uzma. Orang kafir yang ora pernah minta aja dikasih, itu namanya syafaatul uzma. Jadi kalau kita minta, jangan minta ini mau kagak minta juga dikasih. Jangan yang pasti dikasih kita minta, rugi. Salawat dan salam selanjutnya, salawat dan salam moga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Moga-moga dengan salawat yang kita baca, kita kelak dapat syafaatul uzma. Ini sih nggak usah moga-moga, pasti. Jangan diminta ini mah udah pasti. Barang yang udah pasti jangan diminta. Pasti uang orang kafir aja dapat. Emang apa syafaatul uzma itu? Fungsinya meredam murka Allah. Fungsinya syafaatul uzma itu untuk meredam murkanya Allah, sehingga cepat diadakan peradilan. Jadi mempercepat adanya peradilan. Begini gambarannya. Suka diceramain tuh sama kiai-kiai kalau maulid tuh. Jadi setelah kita bangkit dari kubur, semua digiring ke padang mahsyar, satu padang yang rata, la iwaja wala amta, nggak ada naik, nggak ada turun, rata semuanya. Di situ diapain nama Allah? Diri. Berapa tahun dirinya? 3000 tahun. Mau duduk aja nggak bisa, saking padatnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Diri. Di saat diri itu ada yang keringatnya ampe mata kaki, ada yang ampe dengkul, ada yang ampe pinggang, ampe leher, ampe tenggelam. Hadisnya masyhur, hadisnya. Jadi orang pada bingung, neraka kelihatan,
matahari tingginya beberapa meter dari kepala kita, jadi panasnya kayak apa, api neraka udah berkobar-kobarnya begininya nih, ibarat tungku udah kelihatan. Sampai-sampai jangankan orang yang maksiat, yang kagak maksiat semuanya ngeluh, bingung. Kalau neraka dah enggak apa-apa, tapi yang penting jangan diginiin, jangan dicuekin sama Allah. Diputus salah tidak, dikata benar juga tidak, digantung masalahnya oleh Allah. Itulah kita sering dengar setelah sekian ribu tahun baru orang ingat nyari Nabi Adam. Nabi Adam ampun-ampunan pas ketemu. Kata Nabi Adam, saya dulu makan buah yang dilarang. Saya aja bingung, dimaafin apa kagak ini. Saya nggak bisa. Saya aja belum tentu selamat ini. Nabi Adam aja doanya, nafsi, nafsi, Tuhan selamatkan saya. Bodoh bini anak-anak saya mah, saya aja. Saking bingungnya. Semua nabi dari 124.000 orang nabi, nggak ada yang berani ngomong sama Allah. Barulah kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa juga jawabnya begitu, pada akhirnya dah yang bisa meredam murkanya Allah Nabi Muhammad. Dia kekasih Allah yang tinggi gelarnya Habibullah, sama dia aja orang nyari Nabi Muhammad. Baru Nabi bilang ana laha, kunci itu adanya di saya. Maka Nabi sujud. Baru Nabi sujud, Allah bilang, ya Muhammad irfa' ra'sak, qul, ujab, sal tu'ta, isfa' tushaffa. Dalam Bukhari-nya tuh begitu. Wahai Nabi Muhammad, udah bangun, bukan tempat sujud akhirat ini. Bangun wahai Nabi Muhammad, ucapin kau bakal diberi. Minta apa yang kau minta, ku penuhi. Berikan pertolongan, ku izinkan memberikan pertolongan. Sebab dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi bilang, ya Rabb, saya mohon cepat adakan peradilan. Jangan digantung tuh manusia. Kalau salah-salah, kalau bebas-bebas, kalau benar-benar, cepat. Kata Allah, baik wahai Nabi Muhammad. Inilah namanya syafaatul uzma. Orang kafir dapat, ayam dapat, ayam. Jadi yang kena seksa ini, gantung ini bukan manusia doang, binatang dapat. Habis syafaat Nabi ini baru yang pertama kali diadili binatang sama Allah. Binatang, orang pada lihat tuh, ada ayam putih dipatok ayam merah. Di dunianya ayam putih dipatok ayam merah 3 kali. 3 kali dipatok ayam putih. Dia ngadu sama Allah. Ini dijelasin nih dalam kitab beliau Waqit wal Jawahir oleh Sidi Abdul Wahab Asy'arani tentang uqubati ahlil kabair.
Ini kata ayam putih, ya Rab, saya dulu di dunia dipendel, dipatok, ono ayam merah 3 kali, sakit saya menuntut keadilanmu. Kata Allah, periksa, bener, balas, suruh balas, dipatok di akhirat tuh. Ayam merah yang dulu pernah matok ayam putih, sampai kata ayam putih, saya udah puas ya Rabb, udah empas rasanya. Wah, kalau udah puas, kata Allah, kunu habaan mansura, jadilah kalian debu yang berterbangan, enggak masuk neraka. Begitu cara balasnya Allah. Itu ayam yang enggak ada akalnya. Kalau pernah matok kayak begitu tuh, nah kaki kita main bola nendang kaki orang, sengaja lagi, berapa kali pikirin tuh kayak begitu. Tangan kita nonjok orang, salah kagak begitu, hanya bilain temennya, dia temen yang salah dia. Nah itu dipikirin tuh. Ini nih namanya syafaatul uzma, meredam murkanya Allah untuk cepat diadakan peradilan. Itu syafaatul uzma. Di luar ini banyak syafaat Nabi Muhammad. Ada syafaat meninggikan derajat orang untuk dapetin surga dengan baca sholawat bangun tidur 10 kali. Mau tidur 10, kata Nabi, man sholla alayya hina yusbihu asra marrat halat lahu syafaati. Siapa orang yang pagi-pagi melek mata dia baca sholawat kepadaku 10 kali, berhak tuh orang dapetin syafaat istimewa dariku. Baca bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughdaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Tuhan, ya Allah, limpahkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, mereka yang ikut andil pada peperangan Khandaq. Ya Allah, dengan keagungan mereka, buka untuk kami segala macam pintu kebaikan, keberlimpahan barokah, kesuksesan, kesenangan, ketentraman yang masih terkunci ya Rabb. Jadi biar dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni, maknanya tidak ada seorang pun daripada penduduk langit dan penduduk bumi pada hari kiamat yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah. Tidak ada, kecuali andai ada, bi amrihi, dengan perintah Allah. Karena hak syafaat adanya Allah, di Allah saja. Bila Allah izinkan hambanya memberikan syafaat, seperti orang-orang yang taat kepada Allah, kelas nabi, kelas wali, kelas ulama, kelas syuhada, maka dia bisa memberikan syafaat. Bisa. Wa hadza raddun 'alal musyrikin, kata Syekh Nawawi, ayat ini man dalladzi yashfa'u ini adalah ayat penolakan keras
dari Allah kepada orang-orang musyrik. Ketika diajak Islam, ayo Islam, kata dia, Tuhan ini yang bakal nolongin saya di akhirat. Padahal patung yang membuat engkongnya dia. Begitu, engkongnya dia yang buat. Begitu, ada si Made, ada si Putu, begitu yang buat. Begitu. Jadi nyembah berhala dia, nyembah berhala, begitu. Maka dianggap berhala bisa bela di akhirat karena disembah. Kagak. Karena Allah tidak mengizinkan kecuali kepada yang taat. Kalau orang tuh taat bisa nolongin, memberikan syafaat. Orang soleh itu bisa. Ya Allah, sampai dijelaskan kam min sariqin hasal min ghairi an yatamanna bibarkati suhbatil akhyar. Berapa banyak maling, orang yang niatnya nggak benar, bisa dapetin syafaat tanpa dia minta, kepengen, berkat bergaul dengan orang-orang mulia. Syafaat kaum salihin, wali-waliullah, syafaat tuh kayak begitu. Wali Allah, orang soleh bisa ngasih syafaat karena izin Allah. Diceritakan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, makamnya di Mesir, dekat Sidi Dunnun Al-Misri, bloknya, kaplingnya, makamnya di Fustat. Hidupnya ada maling masuk ke rumahnya. Rabi'ah Al-Adawiyah ahli ibadah, wali. Ada maling masuk, ngambil duit, ngambil segala macam, mau memperkosa Sidi Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, lu ambil duit, ambillah, barang-barang saya mas saya ambil. Kalau mau sama saya minta sholat dulu 2 rakaat. Suruh sholat tuh maling. Iya, ini bukan maling zaman sekarang, ini maling zaman dulu. Begitu, dia mau ngerampok, mau memperkosa orang. Kata nih Rabi'ah, sholat dulu dah, kalau lo mau sama tubuh saya mau sholat dulu. Itu maling wudhu sholat tuh, maling dulu tuh kayak begitu. Kalau maling sekarang udah langsung gebuk aja begitu, nyuruh sholat lagi. Baba juga, gua juga kagak begitu. Siapa lu begitu? Ini sholat maling. Kata Rabi'ah Adawiyah, angkat tangan, dia lagi sholat. Ya Rabb, badannya ini orang sudah saya kuasai, badannya udah saya kuasai. Saya minta dia untuk sholat, dia nurut sama saya. Adapun hatinya bukan saya punya. Engkau yang membolak-balikan hati, terserah engkau ya Rob. Pokoknya udah saya suruh ibadah. Itu maling pas sujud rakaat kedua nangis gegeroan, taubat sama Allah, taubat. Ditaruh lagi barang-barangnya, tinggal nangis, jadi muridnya. Padahal niat masuknya mau ngapain? Mau nyolong. Niatnya
gara-gara bergaul dengan orang soleh dapat syafaat. Tuh syafaat tuh izin Allah, bergaul orang soleh begitu. Kita demen tuh ziarah ke wali-wali, entar di akhirat sama wali itu bakal dibela sama wali itu. Baca Fatihah yang tulus, ziarahnya. Jadi wali juga ngomong waktu minta syafaat, kan udah di dunia waktu lu ziarah, lu kan minta proyek gul, kan udah, masa minta lagi, kan lu mintanya itu gitu. Doain wali, doain biar ditinggikan derajatnya, kuburnya jadi taman surga dan seterusnya begitu. Nanti diingat sama wali-wali yang diziarah itu, yang didatengin tuh, di mana tempat itu bakal memberi syafaat izin Allah. Sebab kata Syekh Nawawi, fa innahu ta'ala la ya'dzanu fi syafaati li ghairil muti'in. Allah tidak memberi izin pada urusan syafaat bagi orang yang kagak taat. Kalau kita nurut sama Allah, apalagi rajanya orang yang bertakwa, tidak ada sejagat raya ini orang yang paling takwa selain orang yang paling mulia. Tidak ada orang yang paling mulia selain orang yang takwa. Orang yang paling mulia dan paling takwa enggak ada lagi sejagat raya ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling takwa. Siapa? Nggak ada lagi yang paling takwa, itu Nabi Muhammad. Yang paling mulia itu ya Nabi Muhammad. Maka syafaatnya luar biasa Nabi Muhammad. Tuh syafaat ini hebatnya di kursi itu, menerangkan segala hal. Ayat kursi maka kadang dibuat candaan orang. Kalau musim pilpres saja, pileg, ayat kursi ini getol dibaca biar dia jadi dewan. Begitu baca ayat kursi, begitu udah jadi aja katanya. Ama ayatnya lupa, ingatnya kursinya mulu, kursinya. Begitu kata orang-orang, begitu ayat kursi, wirid ayat kursi. Akhirnya gara-gara tuh caleg baca ayat kursi, berkahnya ibu-ibu minyak goreng enggak beli, ada yang bagi. Bener enggak? Tuh gara-gara dibaca ayat kursi dia dapat minyak goreng aja. Begitu dari caleg, begitu tuh. Saya curiga sama yang nyengir tuh dapat kayaknya tuh, begitu tuh gitu, minyak goreng aja. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui yang di depan, yang di belakang. Allah tahu yang di depan kita, yang di belakang kita, dosa-dosa kita yang kita enggak tahu sekarang. Pokoknya kata kita, gua punya dosa banyak aja, berapa percisnya, padahal kita yang ngerjain. Tapi Allah mau tahu berapa dosa kita percisnya. Sampai pasir yang ada di Masjid Al-Ikhlas waktu bangun sampai niari ada berapa butir, tahu Allah. Sebab Allah masih sifatnya al-ilmu, dia mengetahui segalanya, yang di depan, yang di belakang. Begitu Allah tahu.
maka kita nggak tahu yang di depan, yang di belakang aja kita kagak ingat. Begitu, kita di belakang tembok kagak tahu, kita di depan ada apa kita kagak tahu. Begitu, kagak tahu, cuman ngira-ngira doang. Begitu, satu putaran itu ngira-ngira itu nggak kayak Tuhan aja kan, belum 14 Februari ya kan, udah tahu aja. Enggak, yang tahu Allah doang. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jangan nyerah, itu mah ngapa? Enggak lah, saya gak dagang takut rugi. Lah bagaimana, kayak Tuhan aja ya, dagang-dagang aja, buka warung aja, buka warung ikhtiar, karena kita hamba yang bodoh. Buka warung, udah buka warung, ada yang beli atau tidak itu urusan Allah. Allah udah tahu, kita nggak tahu sebagai hamba. Banyak nggak tahunya kita, bodohnya banyak. Kita kandai pun kita tahu, itu karena dikasih ilmu oleh Allah. Kalau nggak dikasih ilmu, aduh repot. Begitu, dikasih akal sehat oleh Allah. Ada orang alim, ilmunya banyak, kabelnya satu konslet, kabelnya di palanya atu aja. Ini di pala ini ada kabel jumlahnya 15 miliar. Ini di pala nih, sel saraf namanya. Jadi kayak kabel tuh kecil-kecil di otak kita nih pala. Itu jumlahnya 15 miliar. Banyak apa dikit? Dikit. Dikit. Sebab satu aja konslet gelarnya PA. Satu doang tuh, nggak usah banyak. Satu nih putus dari 15 miliar, gelarnya PA. Udah, tempatnya grogol. Begitu tuh, begitu. Ini sel saraf. Allah tuh tahu apa aja, jadi jangan takut hidup, Allah tahu. Begitu, tenang aja dalam hidup. Tafsirnya ya'lamu ma qablahum ma ba'dahum. Allah tahu yang di belakang, Allah tahu yang di depan, sebelumnya tahu, sesudahnya tahu. Yakni yang dikerjakan yang buruk Allah tahu, yang dikerjakan yang baik Allah tahu. Udah, kita kerjakan yang baik-baik, itulah dalam hidup. Kita nggak usah kerjain yang buruk-buruk, Allah tahu, biar orang nggak tahu. Begitu, kerjain yang baik-baik. Begitu, apa aja ujungnya kemana udah diketahui oleh Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Ndak ada yang menguasai, meliputi apapun dari pengetahuan Allah kecuali yang Allah kehendaki. Maknanya tidak akan tahu perkara gaib kecuali karena dikehendaki oleh Allah. Bagi wali-waliullah tuh ada namanya kasyaf. Kasyaf itu dibukakan hijab tentang alam-alam gaib. Alam gaib itu nggak bakal bisa menembus pada ilmu Allah ini kecuali yang Allah kehendaki. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah di Madinah. Kasus ini saya lupa ini, kalau tidak khilaf di Azerbaijan, kalau nggak khilaf kan jauh ribuan kilometer dari Madinah. Lagi khutbah Sayyidina Umar, kelihatan pasukannya terdesak melawan musuh, tentara Romawi terdesak. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya Sariyah
al-jabala, al-jabala. Wahai pasukan-pasukanku, minggir dulu ke gunung, minggir dulu, mundur, jangan langsung maju, mundur dulu, atur strategi, mundur dulu. Itu orang pada dengar pesan Sayyidina Umar, komando. Ini mana ini Panglima Besar Amirul Mukminin Umar? Jadi akhirnya pada mundur karena mereka semuanya dengar. Begitu dari apa yang Sayyidina Umar omongin. Di Madinah bingung orang yang sholat Jumat. Apa itu Umar itu? Ngomong, wahai pasukanku, pasukanku, ujuk-ujuk ngomong begitu. Minggir ke gunung. Habis itu melanjutkan lagi pidatonya. Lalu kemudian khutbahnya Sayyidina Umar. Lalu sesudah salam sholat Jumat ditanya, ngapain? Nyuruh minggir ke gunung, minggir gunung. Pasukan kita yang perang tuh terdesak, hampir kalah, lagi saya atur strateginya. Begitu, suruh minggir ke gunung. Yang benar tanya aja. Begitu, pas pulang udah bisa mundur pada tuh yang di medan perang menang, ditanya, dengar enggak Jumat ada omongan itu dia? Saya bilang ada suara Sayyidina Umar. Orangnya mana ini ya? Begitu. Jadi dari Madinah bisa nembus ribuan kilometer, nggak pakai video call enggak. Wali Allah, sebab wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Kata Syekh Nawawi, innahum la ya'lamunal ghaiba illa inda tila'illa ba'da anbiya'ihi ala ba'dil ghaib wa kadha ba'da asfiyaihi minal awliya wal ulama. Itu begitu saudara. Jadi kalau ada orang diberikan kasyaf kayak begitu, Habib Empang Bogor, dari Bogor nih, namanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, lagi ngajar ngaji di Masjid Empang Bogor. Itu dia punya baju digulung-gulung, bajunya digulung-gulung dari lekarnya, tangannya masuk bawah lekar, pas diangkat begini netes keluar air banyak. Orang nanya, kenapa Bib? Ada orang minta tolong, perahunya kena badai, minta tolong, habis nolongin dia. Kata Bib, nah dia di Empang Bogor kan jauh, Bogor mau dari laut ya. Begitu gitu. Kalau Empang emang juga Empang tempatnya kan, judulnya aja Empang Bogor ya kan. Begitu, laut. Begitu, orang tengah laut, dia bilang perahunya apa itu kena badai, pecah. Dia bilang, ya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tolongin anak ini Beb, tolongin. Itu lagi ngajar nolongin, jauh. Kok bisa? Sebab wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Enggak ada yang bisa meliputi pengetahuan Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah perlihatkan kepada orang-orang pilihannya perkara yang gaib, tapi bisa. Itulah karamah. Kalau ulama, kalaulah Nabi mukjizat, tuh kayak begitu, perkara gaib, atau kayak siksa kubur. Nabi dongeng, ada orang mati dikubur, disiksa, yang satu
gara-gara kencing gak beres, yang satu gara-gara tukang ngadu domba. Itu dongeng begitu dari mana Nabi? Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Perkara yang gaib enggak bakalan orang-orang pilihan Allah melihat kecuali atas kehendak Allah. Jadi makhluk satu pun gak tahu apa yang ada di ilmunya Allah kecuali karena Allah kasih tahu. Ayat kursi. Orang kalau pengen tinggi derajat, emang ayat kursi. Ayat kursi itu begitu. Habib Abbas Rawa Bokor bacanya ayat kursi. Habib Hasim ayat kursi. Bin Ja'far al-Habsyi ayat kursi ini dahsyat. Wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Kursinya Allah, kita wajib percaya ada namanya kursi di langit. Dan kursi ini bukan aras, aras lain lagi, di atas langit yang ketujuh. Kursi ini lebih luas dibanding bumi dan langit. Gedean kursi ini. Kursi agungnya Masya Allah. Wala ya'uduhu hifduhuma. Allah enggak pusing, Allah enggak capek jagain, pikirin langit ama bumi. No, langit gede kayak begitu, enggak pakai tiang, enggak roboh, dijaga sama Allah. Allah kagak capek ngurusin langit bumi yang gede kayak begitu, timbang ngurusin kita seupil doang gedenya kita nih. Begitu. Masa iya Allah capek ngurusin kita? Enggak. Jangan takut. Begitu. Jangan takut enggak makan, makan kita. Begitu. Jangan takut. Ayat kursi itu dahsyat dalamnya. Kita itu dapat perlindungan dari Allah kalau baca ayat kursi. Dilindungi, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah kalau baca ayat kursi. Ayat kursi itu begitu. Ayat kursi itu dahsyat. Makanya dalam ratib haddad yang pertama kali dibaca ayat kursi, ratib haddad. Makanya ratib itu dahsyat, ayat kursi dulu. Sebab ini luar biasa. Ayat ini meninggikan derajat. Kenapa orang baca ratib haddad menjadi qabul hajatnya, menjadi sembuh daripada dia punya penyakit, menjadi dilapangkan dari kesempitan? Rahasia di dalamnya ada ayat kursi. Ayat kursi emang dahsyat. Begitu. Allah kagak pegel ngurus langit, ngurus bumi yang gede kayak begitu. Apatah lagi ngurusin kita. Ngurusin kita. Enggak. Jangan takut. Minta perlindungan sama Allah. Banyak-banyak baca ayat kursi. Asrarnya nanti Allah berikan. Wa huwal aliyyu. Allah itu maha tinggi. Apa itu maha tinggi? Enggak ada sesuatu yang serupa dan sama dengan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada. Dia tinggi, enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada. Al-Azim, yang agung. Apa maknanya? Selain Allah hina. Kalau kita pengen agung, pengen besar, maka dekati Allah yang Al-Azim, yang agung. Nanti yang hina ini akan diagungkan oleh Zat yang maha agung,
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi adalah satu ayat yang amat sangat luar biasa kandungannya. Tidak sedikit ulama memaparkan ini berjilid-jilid. Ada tafsir ayat kursi setebal kitab kita ini, Tafsir Munir, hanya ayat kursi doang dijabarin saking luasnya daripada ayat kursi. Tapi sekelumitnya dari apa yang kita kaji, kita dapat memahami betapa kandungan ayat kursi ini luar biasa, menerangkan tentang Allah itu maha hidup, berdiri sendiri, mengatur segalanya. Allah mau cabut nyawa kita bisa, karena kun fayakun. Allah kasih kita sakit bisa, Allah kasih kita sehat bisa, Allah kasih kita susah bisa, Allah kasih kita senang bisa. Apa aja bisa Allah berikan syafaat bisa, karena Dia yang punya. Andai ada orang memberi syafaat, izinnya dari Dia. Orang pengen dapat penjagaan bisa. Ini ayat kursi. Ayat kursi dahsyatnya luar biasa. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan tinggal tentang ayat kursi ini, karena agungnya Masya Allah. Sampai setan waktu kemarin yang ngaji ayat ini dijelaskan, ngajarin nama Abu Hurairah kalau pengen kagak hilang baca ayat kursi. Kata Nabi, setan kali ini bener nih bisikannya, ente amalin gak apa-apa. Abu Hurairah dapat ijazah dari setan, suruh ngamalin ayat kursi biar selamat gudang barangnya. Begitu, biar selamat. No caleg-caleg tuh, biar suaranya nggak bocor, nggak hilang. Banyak baca ayat-ayat kursi biar selamat. Tuh begitu saudara. Inilah sekelumit di antara makna yang kita dapat ambil dari apa yang ada pada ayat kursi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semua taufik dan hidayah, kita bisa mengamalkan perintah Allah yang ada di ayat kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan hidup berkat ayat kursi, dan Allah izinkan lidah kita untuk sering-sering membaca-baca ayat kursi. Amin ya rabbal alamin.